Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin menjelaskan hasil penyakit kami dari yang 30 sampai yang 50. Perkenalkan, nama saya Nur Aisyah. Perkenalkan, nama saya Bobi Wali Simbolon. Perkenalkan, nama saya Elija Isnaini. Perkenalkan, nama saya Rizky Dewi Wajani. Perkenalkan, nama saya Maria Mita Sukumiring. Perkenalkan, nama saya Rosamina Sinaga. Perkenalkan, nama saya Kamil Kapera. Poliomyelitis adalah penyakit peradangan yang menyebabkan kelemahan pada otot. Tanda dan gejala: nyeri otot, kelemahan otot terutama di bagian perut, bahu, nyeri sendi, dan terasa kaku, kesulitan menelan, sesak napas. Pengobatan atau terapi: obat-obatan, terapi fisik bicara, penilaian diet, pemeriksaan penunjang. Untuk memastikan diagnosa, dokter akan melakukan beberapa pemeriksaan penunjang berikut. Tes darah untuk mendeteksi kerusakan jaringan otot melalui peningkatan enzim kreatin fosfokinase atau CPK, dan untuk menilai kenaikan kadar antibodi tertentu. Tata cara kodifikasi. 1. Carilah kode penyakit di ICD-10 volume 3. Untuk mendapatkan kode poliomyelitis, carilah let P. Ternyata kode poliomyelitis terdapat di halaman 522 ICD-10 volume 3. 4. Untuk membuktikan atau memastikan kode, maka cari di ICD-10 volume 1. 5. Ternyata M33.2 adalah kode dermatopoliomyelitis terdapat di halaman 578 ICD-10 volume 1. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang penyakit skoliosis dengan kode M41.9. Pengertian skoliosis adalah kelainan pada tulang yang ditandai dengan bentuk punggung melengkung seperti huruf C dan S. Skoliosis lebih sering ditemukan pada anak-anak yang belum masa pubertas, yaitu sekitar umur 10-15 tahun. Tanda dan gejalanya adalah tulang belakang yang tampak melengkung, nyeri punggung bawah, dan ketegangan otot. Pengobatan dan terapinya yaitu dengan cara pemberian obat pereda nyeri dan suntikan. Pemeriksaan penunjangnya dengan cara terapi dan operasi. Untuk mencari kodenya, pertama kita buka dulu buku ICD-10 volume 3 dengan mencari awalan S dengan nama penyakit skoliosis dengan kode M41.9 halaman 569. Untuk memastikannya, kita buka lagi buku ICD-10 volume 1 dengan nama penyakit skoliosis dengan kode M41.9 halaman 581. Sekianlah dari penjelasan saya. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan penyakit spondylolisthesis. Pengertiannya adalah kondisi ketika tulang belakang bergeser dari posisi normal. Kondisi ini bisa menyerang semua tulang punggung, mulai bagian atas, tengah, bawah. Tanda dan gejalanya adalah nyeri punggung bawah yang menjalar ke pinggul, bokong, hingga ke jari kaki, mati rasa atau kesemutan dari punggung sampai kaki. Pengobatan atau terapi: pemberian obat antiinflamasi non-steroid atau OANS seperti ibuprofen atau naproxen yang memperkuat punggung dan perut pasien. Pemeriksaan penunjang: penanganan awal dapat berupa istirahat dan pemberian obat spondylolisthesis parah mungkin memerlukan operasi. Untuk mencari kodifikasi, pertama kita buka buku ICD 10 volume 1 dengan cara untuk mencari abjad S di halaman 585. Untuk mendapatkan kode spondylolisthesis terdapat pada halaman 585 di volume 3 dengan kode
M47.9. Untuk memastikan lagi, kita cari kode lagi di ICD-10 volume 1. Ternyata M43.1 adalah kode spondylolithiasis terdapat pada halaman 582 di volume 1. Sekian video penjelasan saya tentang penyakit spondylolithiasis. Sekian, terima kasih. Postural kifosis adalah jenis kifosis yang paling umum terjadi dan biasanya terlihat pada masa remaja. Tanda dan gejalanya adalah otot hamstring atau otot belakang paha terasa kencang, nyeri, atau kaku di punggung. Pengobatan dan terapinya dapat dilakukan dengan fisioterapi atau memakai penyangga punggung. Pemeriksaan penunjang adalah dapat dilakukan tes fungsi saraf untuk memeriksa kecepatan impuls saraf dari tulang belakang ke tungkai. Tata cara kodifikasinya adalah carilah kode penyakit di ICD-10 volume 1. Untuk mendapatkan kode postural kifosis, cari di Leptem K. Untuk mendapatkan kode postural kifosis terdapat pada halaman 389 ICD-10 volume 3 dengan kode M40.0. Untuk memastikan dan membuktikan kode, cari lagi di ICD-10 volume 1. Ternyata M40.0 adalah kode postural kifosis terdapat pada halaman 581 volume 1. Osteomyelitis adalah kondisi langka yang disebabkan oleh infeksi vertebrata. Infeksi tersebut dapat menyebar ke kanal tulang belakang melalui darah. Tanda dan gejala osteomyelitis adalah demam menggigil, kemerahan di daerah terinfeksi, tidak enak badan, pembekakan pada area terinfeksi, dan ketidaknyamanan untuk menggunakan anggota tubuh yang terinfeksi. Pengobatan yang dapat dilakukan adalah penggunaan antibiotik, pembedahan, mengganti prostetik. Pemeriksaan pendukung yaitu tes darah, tes pencitraan, dan biopsi tulang. Cara kodifikasi. Pertama, buka buku ICD-10 volume 1. Lalu tentukan letternya yaitu O. Dan halaman 583. Kode untuk penyakit osteomyelitis adalah M462. M50 sampai M54 dorsopati lainnya. Dorsopati pengertiannya adalah patologi sistem muskuloskeletal dengan sindrom nyeri yang diucapkan yang timbul dari perubahan degeneratif pada tulang belakang. Tanda dan gejalanya deformasi cakram intervertebralis, penyakit menular, penyakit endokrin, cedera, peningkatan aktivitas fisik, kram obat atau disebabkan oleh pilek, warisan genetik, patologi bawaan, skoliosis atau spondylotorosis. Pemeriksaan penunjang. 1. Fisioterapi sering menjadi komponen utama pengobatan. Ini dilakukan secara eksklusif di bawah pengawasan seorang spesialis. 2. Pajar penunjuk khusus menjadi mungkin hanya setelah penghapusan total sindrom nyeri. 3. Terapi manual membantu meredakan ketegangan otot. Pengobatan atau terapi di mesil relief denoplas kafilar. Tata cara mencari penyakitnya. 1. Carilah kode penyakit pada ICD volume 3. 2. Untuk mendapatkan kode dorsopati, carilah di Let D. Ternyata kode penyakit dorsopati terdapat di halaman 237 ICD 10 volume 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang penyakit cervicalgia. Cervicalgia atau biasa disebut spondylosis cervical adalah kondisi yang sering terjadi terkait dengan usia, yang menyerang sendi dan diskus yang terletak pada tulang belakang bagian cervical atau leher. Spondylosis cervical juga dikenal sebagai osteoartritis atau artritis leher. Kondisi ini sering menyerang individu berusia lebih dari 60 tahun. Tanda dan gejala. Keluhan yang sering ditemui pada pengidap spondylosis cervical adalah nyeri leher yang mendalam, berlangsung lama dan terkadang menyebar ke bahu. Pada spondylosis cervical, terbentuk osteosit atau tulang-tulang baru yang tajam sehingga menyebabkan rasa nyeri. Selain nyeri,
Jika osteofit menekan saraf akan ditemukan gejala-gejala gangguan seperti kebas serta kesemutan yang menjalar dari leher ke bahu dan ke jari-jari tangan. Gangguan saraf dapat menyebabkan lemah otot lengan sampai tangan. Gejala umum lainnya adalah kejang otot, kekakuan leher, dan sakit kepala. Pemeriksaan fisik atau penunjang. Pemeriksaan fisik. Yang pertama ada pemeriksaan berjalan dan yang kedua ada pemeriksaan neurologis. Yang kedua ada pemeriksaan penunjang. Contohnya itu yang pertama itu ada ronsen, yang kedua CT scan, yang ketiga ada MRI, yang keempat ada myelogram. Pengobatan atau terapi. Yang pertama ada fisioterapi, yang kedua ada obat-obatan, dan yang ketiga ada injeksi steroid. Tata cara kodifikasi. Yang pertama, carilah kode penyakit pada ICD-10 volume 3. Yang kedua, untuk mendapatkan kode cervical G, carilah di lead C. Yang ketiga, ternyata kode penyakit cervical G terdapat di halaman 102 ICD-10 volume 3 dengan kode M54.2. Yang keempat, untuk memastikan atau membuktikan kode tersebut benar, maka cari di ICD-10 volume 1. Yang kelima, ternyata kode M54.2 adalah kode cervical G terdapat di halaman 587 ICD-10 volume 1.